Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan anggrek kepitu. Para pecinta anggrek dimanapun berada, kalau sebelumnya anggrek kepitu pernah menampilkan tentang Dendrobium anosmum yang dari Maluku, sisa pameran kami tahun 2005 di Taman Anggrek Indonesia Permai. Nah, kali ini sama-sama anosmum namun beda daerah. Kali ini yang saya pegang di depan saya ini anosmum yang dari Sulawesi, yang di pasaran banyak sekali. Namanya Dendrobium anosmum huttonii. Baunya harum. Di sebelah sini sama, yang satu besar, yang satu kecil. Kenapa besar? Karena bulbnya besar. Ya, ini bulbnya besar dan kelihatan segar. Sementara yang ini bulbnya kurus. Kalau kurus kira-kira bunganya besar kan kasihan ya. Ya sesuai lah, karena kecil, bunganya kecil. Ini yang lagi bunga. Ya sekali lagi, ini yang lagi bunga, bunganya besar dan bunganya kecil. Besar dan kecil karena fisik tanamannya, itu yang mempengaruhi itu. Kemudian ini nanti pasti gede-gede juga. Ini lagi pada kenop. Nah itu di atas juga ada. Ini nanti kalau kembang, kalau semua mekar, rapi sekali. Nih, ya, ini lagi pada kenop. Ini juga tanda-tanda mau kenop. Ramai banget kan ini. Ini tanda-tanda mau kenop. Ya, jadi ini sama-sama huttonii. Kami punya atau mengenal Dendrobium anosmum itu sebetulnya dari tahun 2000. Kenal dan lihat saat festival anggrek se-Asia Tenggara di alun-alun atau di Keraton Jogja. Itu saya kenal miliknya orang. Kemudian saya punya awalnya di tahun 2004 untuk persiapan pameran di Taman Anggrek Indonesia Permai yang diprakarsai majalah Turbo saat itu. Namun untuk Dendrobium anosmum huttonii ini saya mengenalnya tahun 2018 dari media yang saya lihat. Kemudian 2019 iseng-iseng aja saya tanya ini tanya itu di media sosial, kenalah dari Sulawesi langsung dikirim tanaman. Jadi tanaman ini sudah kami rawat 3 tahun. Orang bilang Dendrobium spesies anosmum ini mau berbunga di musim-musim tertentu, atau ada saatnya yang dia kompak serempak berbunga. Namun berdasar pengalaman dan pengamatan kami, di hutan kecil kami ini kok berbunganya suka-suka dia. Kalau dia mau berbunga, ya berbunga. Orang mengatakan pas musimnya berbunga, di tempat saya nggak berbunga, ya jelas ada. Di tempat lain nggak berbunga, di tempat kami berbunga, ya ada. Makanya ketika orang mengatakan ada di musim-musim tertentu, saya nggak bisa mengiyakan dan saya juga tidak bisa membantah. Karena inilah spesies. Dendrobium anosmum ini kalau habis berbunga munculnya anak. Ini contohnya anak yang waktu itu dia berbunga. Ada 2 titik. Gak rugi kok kalau kita nanam kayak gini, karena masih untung. Dapat bunganya cantik, dapat anakannya. Kalau tadi saya bicara tentang anosmum yang dari Sulawesi, kali ini saya bicara Dendrobium anosmum yang dari Papua. Bunganya wangi juga, bentuknya sepintas hampir mirip, tapi ada bedanya. Kalau Dendrobium anosmum yang lain itu kalau mau berbunga pasti rontok dulu. Ya, bentuknya ini. Ini dan ini. Kalau Papua tidak mesti rontok,
dia mau berbunga. Ini, yang ini rontok, tapi yang ini tidak. Jadi bedanya kalau yang dari Papua belum tentu berguguran baru berbunga, tidak berguguran bisa berbunga. Kesamaannya juga habis bunga mau muncul anak. Nah, ini kesamaannya. Saya mendapatkan tanaman ini setelah saya mendapatkan yang dari Sulawesi. Di benak saya timbul keinginan semakin ke timur lagi berarti ada. Nah, saya kepingin yang dari Papua. Maka ketika saya punya keinginan, saya sampaikan pada teman saya yang lebih senior, Bu, punya nggak seri ini yang mau dilepas? Karena saya kepingin punya. Saya itu yang banyak hanya yang dari Maluku, itu pun sisa lama, kemudian yang dari Sulawesi. Lalu dia bilang, saya mau melepas satu. Oke, inilah saya terima 3 tahun yang lalu. Tanaman ini ada di teras ini, terasnya Anggrek Kepiting dari dulu. Kalau biasanya kan pada digantung, tapi tanaman ini dari saya awalnya dapat tidak digantung. Ya sudah, saya biarkan apa adanya. Kalau tadi kami dari Anggrek Kepiting sudah membahas yang dari Sulawesi, juga dari Papua, maka kali ini Anggrek Kepiting mau membahas yang dari Filipina, sama Dendrobium anosmum yang dari Filipina. Dari Filipina pun tidak mesti rontok dia muncul bunga. Berarti hampir mirip ya dengan yang dari Papua. Yang dari Filipina ini, Dendrobium anosmum spesies Filipina, hampir ada kemiripan dengan yang dari Papua. Ini semuanya sudah rontok di sini ya. Dan semuanya tanda-tanda muncul calon bunga. Yang paling besar ini. Dan ini tidak lagi istilahnya muncul cingit-cingit di tiap ruas. Tapi yang ini walaupun muncul calon bunga, daun pun belum rontok semuanya. Ini masih hijau. Tapi yang mau muncul calon bunga posisi yang bulbnya sudah ada kelihatan putih-putih atau bulbnya tua. Apa ya? Ada selongsongnya. Ini. Kalau untuk bunganya nanti nunggu pas. Dendrobium anosmum spesies yang dari Filipina ini pun bunganya juga harum. Bentuk bunganya hampir mirip. Nanti perbedaannya kalau dia udah mekar baru terlihat. Setelah dapat yang dari Papua, saya iseng-iseng buka buku Anggrek Internasional Orchid. Di situ saya temukan Dendrobium spesies anosmum yang dari Filipina. Saya tertarik. Mulailah saya menjelajah lagi teman-teman penganggrek senior, kolektor-kolektor senior. Saya kontaki satu persatu. Alhamdulillah di antara mereka ada yang bersedia melepas. Maka saya mendapat Dendrobium spesies yang dari Filipina. Alhamdulillah, akhirnya saya mendapatkan yang saya inginkan sesuai dengan data dari buku Internasional Orchid, yaitu Dendrobium anosmum dari Filipina. Di video sebelumnya kami sudah membahas tentang Dendrobium anosmum dan sedikit tentang varian yang berasal dari berbagai penjuru Asia tropis. Masing-masing varietas Dendrobium anosmum tidak memiliki banyak perbedaan satu sama lain, sehingga tidak banyak info yang bisa kami tambahkan tanpa mengulang pembahasan di video sebelumnya.
Tanaman ini sepanjang sejarah budidayanya memiliki nama berbeda dari sejumlah botanis, mulai dari Dendrobium macrophyllum, Dendrobium macranthum, Dendrobium retusum, Dendrobium superbum, Dendrobium dayanum, Dendrobium scortexinii, Calista macrophylla, Calista scortexinii, Calista anosma, Dendrobium mastersianum, Dendrobium lycurcodum, hingga akhirnya diakui secara internasional sebagai Dendrobium anosmum. Terdapat beberapa varian dari Dendrobium anosmum yang secara resmi diakui oleh komunitas internasional. Dendrobium anosmum var. anosmum yang merupakan varian utama memiliki warna bunga yang tajam. Dendrobium anosmum var. huttonii varian dengan warna bunga yang lebih muda. Dendrobium anosmum var. alba varian dengan bunga berwarna putih yang tersebar di sekitar Malaysia, Sulawesi, Pulau Papua, dan Filipina. Dari sudut pandang ahli taksonomi ataupun biologi molekuler, tidak terdapat perbedaan yang cukup antara dua tanaman dari pulau berbeda untuk menjadikan keduanya sebagai varian terpisah. Misal, Dendrobium anosmum var. anosmum dari Maluku dan Dendrobium anosmum var. anosmum dari Papua tetap dianggap sebagai satu varian yang sama dari Dendrobium anosmum. Tetapi melihat dari sudut pandang kolektor, penganggrek yang rela membayar mahal untuk memiliki suatu tanaman anggrek, ada kebanggaan tersendiri untuk memiliki anggrek dari suatu daerah, sehingga sebagian penganggrek mengelompokkan anggrek berdasar dari daerah asalnya. Beberapa penganggrek bahkan mengaku mampu mengidentifikasi perbedaan tanaman yang berasal dari tempat berbeda. Meskipun secara resmi tanaman dianggap sebagai satu varietas yang sama. Untuk koleksi kami sendiri di hutan kecil anggrek Kepitu ada Dendrobium anosmum var. anosmum dari Maluku. Ini kita miliki di tahun 2004 untuk persiapan pameran di Taman Anggrek Indonesia Permai tahun 2005 yang diadakan oleh majalah Trubus bekerja sama dengan Dinas Pertanian DKI. Kemudian Dendrobium anosmum var. anosmum dari Papua, Dendrobium anosmum var. anosmum dari Filipina, Dendrobium anosmum var. huttonii dari Sulawesi,
Dendrobium anosmum var. alba dari Filipina. Sedikit trivia, per September 2022 terdapat setidaknya 57 hibrida berbeda yang salah satu indukannya adalah Dendrobium anosmum dan sudah terdaftar secara internasional.